Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Seperti biasa, aku masih menggunakan baju yang sama teman-teman karena di sini aku recordnya dalam satu waktu teman-teman ya buat ngejaga konsistensi dari upload channel aku. Nah, perkenalin nama aku Christian Sastra teman-teman, aku umurnya 17 tahun dan aku baru mulai berjalan di Shopee bulan Maret kemarin. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas gimana sih caranya buat kita itu bisa ngeoptimasiin toko kita ataupun produk kita itu biar bisa muncul di pencarian Shopee teman-teman. Jadi istilahnya biar toko kita ini tuh bisa teroptimasi dengan baik, terus bisa bisa muncul di kata pencarian yang pertama, di page yang paling pertama, dan itu bisa menjadi free traffic buat toko kita biar kita bisa dapetin orderan yang konsisten teman-teman. Nah, langsung aja aku bakalan jelasin ke kalian. Kita bakalan langsung aja ke layar Shopee-nya. Di sini aku bakalan menggunakan PC aja jelasinnya karena bakalan lebih enak teman-teman. So, langsung aja nih kita ke layar PC aku. Let's go. Oke, jadi sekarang kita udah berada di dalam tampilan Seller Center Shopee-nya nih teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin belum punya laptop atau PC, bisa buka si tampilan Seller Shopee ini melalui HP kalian juga teman-teman, yaitu melalui browser seperti Chrome atau Safari ataupun ya browser-browser lainnya ya teman-teman. Kalian bisa buka aja, tampilannya itu sama aja kok. Karena kenapa kalau misalnya kita nggak menggunakan browser seperti ini, nanti akan lebih susah buat kita bisa mengoptimasinya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman agak lebih ribet aja. Jadi tampilan yang seperti ini tuh lebih asik aja sih menurut aku teman-teman ya. So, nah untuk yang pertama ini aku bakal ajak kalian buat ngeoptimasiin toko kalian terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk toko ini maksud aku itu dari segi banner tokonya, terus dari segi foto profil toko, nama toko dan sebagainya, kita bakalan lihat gimana sih tampilannya bagus buat toko kalian gitu teman-teman ya. Nah, kita langsung aja buka di bagian yaitu adalah profil toko teman-teman. Jadi kalian langsung aja buka profil toko di bagian toko di sini. Nah, di sini langsung muncul nih teman-teman, yaitu adalah profil toko, lihat status toko dan update profil toko Anda. Nah, di sini langsung muncul yaitu yang pertama adalah foto sampul kalian dan juga foto profil kalian nih teman-teman. Nah, buat kalian nih yang mungkin bingung gimana caranya sih buat kita itu bisa membuat foto profil ataupun foto sampul yang berkualitas buat toko di Shopee kita, kalian bisa menggunakan aplikasi editing yang namanya Canva. Nah, buat kalian yang mau beli Canva Premium yang benar-benar murah dan terjamin garansinya, kalian bisa langsung aja chat WhatsApp di deskripsi YouTube aku teman-teman. Nanti bakalan ada kayak ya teman aku yang jualin Canva Premium dan harganya murah dan benar-benar full garansi teman-teman. Nah, misalnya kalian minat untuk beli Canva Premiumnya, kalian bisa langsung aja order di WhatsApp di bawah ya teman-teman. Nah, jadi untuk foto profil dan juga sampul ini kalian bisa sesuaiin aja dengan masing-masing toko kalian, dengan tema masing-masing dari si toko kalian tersebut teman-teman. Nah, untuk nama toko ini aku bisa kasih kalian rekomendasi, itu mendingan daripada kalian menaruh nama brand, apalagi buat kalian yang baru-baru mulai jualan Shopee, mending kalian mendeskripsikan kayak sedikit deskripsi singkat dari toko kalian gitu. Misalnya nih, kalau aku kan jualannya cooling fan, jadi aku buatnya solusi device kentang dan lag. Atau misalnya aku mau ngambil contoh umum, kalian jualan baju gitu. Nah, kalau misalnya kalian jualan baju, mungkin kalian bisa buat dengan nama pusat baju berkualitas dan harga terjangkau dan sebagainya. Pokoknya kalian bisa kasih aja sedikit kata-kata yang menjadi suatu interest bagi si calon buyer kalian itu biar bisa beli dari toko kalian gitu. Jadi kayak kata-kata pemanis lah istilahnya. Nah, itu kalau dari saran aku sih teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau taruh nama toko kalian di sini, itu juga nggak jadi masalah juga sih. Cuman buat yang rekomendasi tadi kalian bisa ikutin juga. Dan kalau misalnya kalian mau pakai nama toko kalian, itu bebas aja, jadi opsional aja untuk yang ini teman-teman. Nah, untuk deskripsi gambar ini kalian bisa tambahkan sebuah deskripsi gambar kayak mungkin pengantar dari toko kalian gitu. Misalnya kalau aku di sini aku kasih kayak display produk aku dalam bentuk video teman-teman. Nah, kalau misalnya kan ada foto-foto produk kalian, tampilan display produk dan atau video bahkan. Nah, kalau misalnya aku bilang video itu lebih bagus lagi teman-teman, karena si buyer itu bisa langsung ngelihat secara langsung di dalam video itu, karena kan video itu sifatnya lebih dinamis ya. Jadi kayak lebih real gimana sih produk yang akan dibelinya nanti. Jadi aku saranin sih kalau ada konten video, kalian bisa masukin video aja, ini lebih bagus ya teman-teman. Kalian bisa ambil dua opsi, yaitu yang pertama adalah upload menggunakan foto, dan yang kedua itu bisa pakai link video YouTube. Jadi kalau misalnya link video YouTube ini kalian upload dulu ke YouTube, nanti baru linknya kalian masukin di sini, nanti otomatis bakal muncul teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya itu adalah deskripsi toko teman-teman. Nah, ini juga benar-benar penting banget. Apa sih tujuan dari kalian mengisi deskripsi toko ini? Yaitu adalah untuk memberikan penjelasan sedikit tentang toko kalian gitu. Jadi contohnya misalnya itu adalah jadwal pengiriman, terus sedikit kata-kata
pemanis juga ya teman-teman. Kayak misalnya aku bilang di sini stok sangat terbatas, buruan beli sekarang, kalian bisa masukin juga. Jadi itu kayak meningkatkan urgensi kepada buyer kalian untuk buruan check out produk kalian teman-teman. Nah jadi kalian bisa masukin sini secara singkat, padat dan jelas aja ya. Jadi kalian bisa memuat informasi di toko kalian tapi secara padat aja gitu. Oke, kalau misalnya udah seperti ini, itu kalian tinggal simpan aja. Jadi kalian udah berhasil mengoptimasi part dari toko kalian. Jadi nanti tampilan sini itu bakal muncul di mana? Nah, aku bakal kasih tau kalian, dia akan muncul di bagian sini nih. Nah, untuk tampilan yang tadi udah kalian edit itu bakal tampil di sini teman-teman. Jadi ini adalah halaman utamanya gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah namanya. Nah, ini namanya bakal muncul di sini teman-teman. Nama dari sini tadi yang udah kalian edit bakal muncul di sini. Nah, terus foto sampul dan foto profilnya itu bakal muncul di sini teman-teman ya. Dan juga tadi untuk deskripsinya bakal muncul di sini tentang toko. Nah, tadi adalah foto display produk kalian di sini. Kalian bisa langsung aja tambahinnya di sini teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan link YouTube ya. Terus ada penjelasan dari toko kalian tadi yang ini. Nah, kurang lebih gitu ya untuk yang pertama teman-teman, untuk bagian profil toko dan juga deskripsi tokonya secara singkat. Oke, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Let's go. Oke, selanjutnya aku bakalan lanjut ke topik, yaitu adalah optimasi jasa kirim teman-teman. Kenapa aku masukin opsi ini ke dalam optimasi toko juga? Karena pengaturan jasa pengiriman ini juga cukup penting teman-teman. Contohnya kayak misalnya kalau kalian aktifkan fitur COD, itu kan pasti bakalan lebih membuat buyer kalian itu bakalan pengen beli gitu. Karena kan karakteristik buyer Indonesia itu lebih enak buat COD gitu, kayak barangnya sampai baru kita bayar gitu. Oke, jadi kita langsung aja lihat di bagian ini nih, pengiriman. Terus kalian lihat di bagian pengaturan pengiriman teman-teman. Nah, kalian tekan aja sekali. Nah, di sini nanti akan ada muncul beberapa tampilan pengiriman teman-teman ya. Itu adalah regular, cashless, terus ada regular non cashless, hemat, dan juga ada yang instan teman-teman. Itulah same day, contohnya kayak Grab Express dan GoSend. Terus ada instan juga Grab Express. Terus ada next day kayak JNE Yes. Terus ada pilihan jasa kirim lainnya, Cepat Gokil dan JNE Tracking teman-teman. Nah, kalau saran aku untuk pengaturan pengiriman ini, kalian bisa sesuaiin aja dengan masing-masing toko kalian. Kalau misalnya kalian nggak support, contohnya nih ya, antara aja, ya udah kalian matiin aja gitu. Kalau misalnya kalian nggak support JNT Express, itu ya udah kalian matiin aja. Atau bahkan kalau misalnya kalian emang bisa atau support untuk same day, contohnya kayak Grab Express atau GoSend, itu kalian bisa hidupin aja. Cuman karena di sini toko aku tuh nggak support, jadi aku nggak hidupin. Terus contohnya juga kalau misalnya kalian bisa pakai JNE Yes itu udah JNE yakin esok sampai kebanyakannya, yaitu dimana kalau misalnya si bayarnya beli hari ini itu akan nyampe di hari berikutnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian emang support, ya udah kalian hidupin aja. Tapi kalau misalnya nggak support, ya udah nggak usah dihidupin teman-teman. Nah, untuk Cepat Gokil dan JNE Tracking ini juga sama teman-teman. Kalau misalnya emang kalian support, itu kalian hidupin aja, oke? Jadi kalian sesuai aja dengan masing-masing toko kalian. Nah, selanjutnya aku juga pernah bahas, yaitu adalah untuk mengaktifkan fitur COD. Nah, kalian bisa langsung aja cek videonya di cards di atas sini teman-teman, atau kalian bisa scroll aja ke bawah, itu nggak jauh kok videonya, karena ya aku juga baru mulai YouTube channel gitu, nggak terlalu banyak juga video aku teman-teman ya. So, kita lanjut aja ke poin optimasi selanjutnya nih. Let's go. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting lagi, poin optimasi itu adalah poin optimasi layanan pembeli teman-teman. Nah, layanan pembeli ini itu adalah fitur asisten chat teman-teman. Itu adalah untuk memberikan layanan yang lebih efisien kepada pembeli. Contohnya itu kayak fitur auto reply ini teman-teman. Nah, jadi apa sih fitur auto reply itu? Auto reply itu adalah fitur yang dimana ketika nanti si bayarnya itu ngechat kita, walaupun kita nggak aktif, itu bakalan otomatis kejawab sendiri teman-teman. Jadi istilahnya kayak udah ada kayak semacam bot gitu yang ngejawab si chat customer itu teman-teman. Nah, untuk auto reply ini kalian juga bisa variasi aja sesuai dengan toko kalian. Kalau misalnya punya gue itu kayak gini teman-teman, kurang lebih ya. Nah, sebenarnya untuk chat auto reply ini itu aku melakukan pengulangan dari si ini teman-teman, untuk si tentang toko tadi. Jadi kayak informasi-informasi yang berhubungan dengan toko aku teman-teman. Jadi kalau misalnya si buyer itu ada nanya nih, misalnya apakah ready stock? Nah, di sini aku langsung aja bilang kayak gitu ya. Selama produk masih ready stock, langsung check out aja. Jadi maksud aku itu selama stoknya yang ada di shop itu kan kayak di shop itu ada jumlah stok yang ada gitu ya. Nah, itu aku suruh check out aja si bayarnya. Nah, terus juga nih kayak misalnya tanggal merah atau hari Minggu itu libur, tidak ada pengiriman. Jadi aku tuh menginformasikan kalau misalnya ya pengiriman itu cuma ada dari Senin sampai Sabtu doang. Jadi kalau misalnya hari Minggu atau tanggal merah itu ya nggak ada pengiriman gitu teman-teman. Terus aku ulangin lagi, ya kurang lebih pengulangan dari sini lah teman-teman. Jadi misalnya kalau misalnya si buyer itu nggak ngebaca ini, jadi nanti ketika dia chat, kita tuh nggak perlu lagi untuk ya kayak mengulangi si chat, mengulangi pertanyaan berulang dari si customer tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya itu untuk template pesan, ini juga nggak kalah penting nih teman-teman. Nah, fitur template pesan dari Shopee ini menurut aku juga berguna juga nih teman-teman, dalam mengefisiensikan waktu kita dalam menjawab chat customer. Jadi ketika nanti si customer itu ada chat yang pertanyaannya itu sama gitu, kalian bisa langsung aja pakai si fitur template pesan ini. Jadi kalian nggak perlu ngetik ulang. Jadi contohnya nih, kayak misalnya nih
si customer yang nanya apakah pesanannya sudah dikirim atau sudah diproses, kalian bisa langsung aja pakai template pesannya, pesanan sedang kami proses ya kak, silahkan ditunggu. Jadi kalian tuh nggak perlu ketik ulang lagi teman-teman. Karena kan kalau misalnya ada 1000 customer misalnya, amin ya amin, aku doain kalian semua bisa dapat 1000 customer. 1000 customer ngechat dalam waktu bersamaan dengan pertanyaan sama misalnya, ya kan kalian capek juga kan kalau misalnya ngetik secara manual. Jadi kalian bisa pakai fitur template pesan ini sebagai opsi buat kalian yang mau lebih efisien dalam menjawab chat customer kalian teman-teman. Oke, itu untuk optimasi di bagian pelayanan pembeli teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya kita bakal langsung masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah di bagian optimasi produk teman-teman. Nah sebenarnya aku juga nggak terlalu ahli dalam optimasi produk ini, cuman ya aku punya lah beberapa knowledge yang bisa aku share ke teman-teman semuanya, dan kalian bisa ya aplikasikan aja atau kalian variasikan aja ke bisnis kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama itu adalah poin dari optimasi judul teman-teman. Nah, untuk optimasi judul produk ini, aku saranin ya teman-teman, aku saranin itu kalian bisa mencakupi semua dari apa ya, keyword-keyword yang biasanya diketikkan pembeli ke produk kalian. Jadi contohnya nih kayak aku jualan cooling fan ya. Nah, apa sih keyword-keyword yang buyer aku tuh bakalan cari? Ya contohnya kayak cooling fan, terus kipas gaming, terus ada pendingin HP. Jadi semuanya itu aku masukin teman-teman. Berharapnya apa? Berharapnya ketika nanti si customer itu bisa apa ya, kayak ngetik salah satu ini, itu bakalan muncul produk aku teman-teman. Nah ke sini karena aku kan jualannya fokus ke produk bundling teman-teman. Nah jadi aku juga lebih fokus ke bagian paketnya juga teman-teman. Karena aku jual dalam bentuk. Nah jadi itu sih. Nah, jadi kalau untuk simple tips dari aku, sebenarnya paling penting dari kalian mengoptimasi judul ini, itu si keyword judul ini itu harus mencakupi semua yang bakalan diketik si buyer teman-teman. Jadi contohnya nih kayak aku jualan cooling fan. Nah, jadi apa sih kata-kata atau keyword yang bakalan dicari sama si buyer kita di Shopee search-nya itu? Nah, jadi aku bakal masukin di sini teman-teman. Jadi contohnya nih kayak misalnya aku jualan cooling fan tadi ya. Tadi case-nya aku jualan cooling fan. Nah, apa sih kata-kata yang bakal diketik? Ya contohnya cooling fan mobile, terus cooling fan biasa, terus bisa jadi juga fan mobile gitu. Bisa jadi juga. Nah, terus aku tambahin juga opsi misalnya kipas gaming, terus ada pendingin HP. Terus ada juga misalnya nanti kalau ada dia charge juga kipas pendingin HP, itu kan karena ada di sini juga tuh, nanti bakalan ada potensi produk aku tuh bakal muncul teman-teman. Oke. Nah, kalau yang tadi itu kan aku contohinnya itu untuk produk yang unbranded, karena di situ tadi aku menjual paket dalam bentuk bundling teman-teman. Nah, gimana caranya buat kalian itu yang membuat produk dalam konteks mungkin yang memiliki merek atau brand gitu teman-teman. Nah, di sini aku ada satu produk aku yang relate teman-teman, yaitu adalah ini. Itu adalah aku jualan headset. Nah, kita bakalan lihat teman-teman. Nah, jadi untuk formatnya itu adalah kalian harus sertain juga untuk tipe variasi atau model dari si produk kalian. Jadi contohnya nih aku buat nih, pertama tadi itu adalah keyword yang akan mungkin dicari pembeli di Shopee Search ini teman-teman, di Shopee Search ini. Nah, jadi kalian cari beberapa keyword yang trafficnya tinggi, yang dalam artian apa ya, kayak pencarian volumenya tinggi, terus kalian masukin di sini teman, yang berhubungan dengan produk kalian pastinya ya. Terus jangan lupa juga kalian itu harus masukin si variasinya atau si apa ya, istilahnya model atau mereknya gitu teman-teman. Jadi misalnya aku di sini jualannya earphone headset hands-free gaming gitu teman-teman ya. Jadi kan antara earphone, headset, hands-free ini kan adalah salah satu kata-kata yang mungkin bakalan dicari buyer teman-teman, dicari si pembeli teman-teman ya. Terus aku tambahin gaming karena ini kan tergolong gaming. Nah, terus aku masukin si mereknya teman-teman. Nah, jadi kalian harus masukin mereknya juga di sini atau modelnya ya. Terus di sini selanjutnya kalian bisa tambahin kayak beberapa apa ya, additional keyword yang mungkin juga bakalan diketik sama pembeli kalian. Jadi misalnya ini headset mic gaming, karena di sini ada mic-nya teman-teman ya untuk si headset aku ini. Terus di sini ada kata-kata pemanisnya, cocok untuk PUBG Mobile, ML dan COD. Di sini opsional aja, kalau misalnya emang kalian nggak mau buat seperti ini tuh nggak masalah juga. Karena di sini karakter aku itu masih ada space-nya, jadi aku tambahin ini aja teman-teman. Siapa tahu nyantol gitu. Nah, terus kita bakal masuk ke bagian optimasi deskripsi produk teman-teman. Nah, optimasi deskripsi produk ini cukup penting juga teman-teman. Jadi ada beberapa buyer yang mungkin itu bakal baca deskripsi produk kalian itu secara detail, atau bahkan ada beberapa buyer juga yang nggak bakalan baca, tapi lebih baik itu kalian tulis aja sedetail mungkin. Jadi untuk deskripsi produk ini ya pasti itu harus mendeskripsikan produk kalian itu secara padat, singkat, dan jelas teman. Jadi nggak usah panjang-panjang juga, dan nggak usah terlalu bertele-tele terus nggak. Nah, dan juga untuk kalian nih semuanya para dropshipper atau yang istilahnya nggak apa ya, kayak nge-resell produk dari supplier gitu, itu kalian jangan langsung ambil plug dari si supplier kalian, deskripsinya itu kalian apa ya, modifikasi
modifikasi dikit lah yang bisa menjadikan pembeda gitu. Karena kenapa? Karena nanti itu karena kalian di sini kan jualannya pasti bakal mahal, dan juga nanti ada beberapa buyer itu yang bakal membandingkan harga dari beberapa produk gitu. Nah, jadi nanti ketika si buyer itu ngelihat deskripsi produk kalian itu sama dengan supplier kalian, apalagi buat kalian yang dropship dari Shopee ke Shopee, itu nanti si buyer itu bakalan apa ya, kayak sedikit bingung gitu atau ragu, kenapa ini si deskripsi sama, jangan-jangan ini produknya sama gitu, walaupun kalian udah buat gambarnya, editnya itu bagus-bagus gitu. Nah, jadi aku saranin sih kalian edit lah atau modifikasilah biar nggak sama banget dengan si supplier kalian, jadi ada kayak sedikit pembeda gitu. Entah kalian tambahin lah kata-kata pemanis nih, kayak misalnya aku buat gini nih, headset PUBG MLBB FF Gamers hadir dengan audio super bass yang mantap untuk gaming dan musik. Ini kayak aku benar-benar pure tambahin, dan juga bau-baunya ini aku ketik-ketik sendiri biar lebih asik lah gitu untuk si deskripsi produknya ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke bagian yang paling penting banget, teman-teman. Itu adalah optimasi gambar atau foto produk kalian, teman-teman. Nah, ada suatu pepatah yang mengatakan 3 detik pertama calon buyer kalian melihat foto produk kalian atau gambar produk kalian itu adalah waktu yang paling krusial banget untuk si pembeli itu bakalan langsung ngebeli produk kalian atau malah langsung nge-skip, teman-teman. Nah, di sini aku bakalan ngasih kalian salah satu apa ya, kayak teknik bermain foto produk yang bener-bener apa ya, ampuh banget, teman-teman, yang udah aku praktekin juga, yaitu adalah teknik menggunakan kayak semacam copywriting di dalam foto produk kalian. Jadi kita bakalan ambil sedikit dari produk aku, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk produk aku ini, teman-teman. Kalian bisa lihat misalnya ini. Nah, yang pertama itu aku buat adalah video produk, teman-teman. Ini adalah video utamanya. Nah, terus yang selanjutnya adalah foto utamanya, teman-teman. Ini adalah foto utamanya jadi paket basic. Terus selanjutnya itu aku menggunakan teknik copywriting, teman-teman. Nah, di sini aku langsung lempar sebuah apa ya, kayak pertanyaan. Jadi aku kayak seakan-akan membuat masalah gitu ya. Apa sih penyebab utama HP Anda ngeframe saat lagi main game gitu? Contohnya nih kayak spesifikasi HP yang rendah, SUAP yang sangat tinggi. Terus udah coba pakai, mungkin buat teman-teman yang ada main game GFX Tool, terus config root HP dan sebagainya. Nah, terus aku buat di sini tapi hasilnya nihil dan malah bikin HP rusak. Maka dipastikan Anda butuh premium cooling fan kami terbukti mengatasi HP panasmu. Jadi ini kayak semacam hook atau tarikan kepada buyer kalian. Awalnya dia itu nggak minat produk kalian. Jadi ketika udah ngelihat si foto ini atau ngebaca si tulisan-tulisan yang ada di foto ini, itu kayak langsung kegugah gitu. Wah, apakah gue emang butuh produk ini gitu. Nah, setelah dia slide lagi, teman-teman, setelah dia slide, langsung gua sodorin nih solusi HP panasmu bertenaga 4000 RPM sudah bisa mengatasi permasalahan HP panasmu. Nah, seakan-akan nih misalnya ini hooknya nih, teman-teman. Jadi kita udah pancing nih, kita udah mancing. Terus langsung aja kita tambahin umpannya lagi, teman-teman. Jadi umpannya ini kayak semacam si produk aku itu aku jadikan umpan gitu ya. Kita jadikan umpan. Nah, terus setelah dia baca lagi slide selanjutnya, nah itu langsung muncul. Inilah alasan kami adalah solusi tepat untukmu. Jadi aku menjelaskan secara benar-benar detail apa sih kelebihan dari si produk-produk aku ini yang pasti bakal ngatasin masalah dari si permasalahan buyer aku tersebut, teman. Jadi seakan-akan nih misalnya awal-awalnya dia belum minat nih, teman. Jadi aku bakal jelasin jurnihnya. Terus dia ngeliat ini. Nah, ini kayak semacam pancingan atau hook, teman-teman. Nah, terus kita tambah lagi nih, teman-teman. Jadi seakan-akan kita udah mancing, terus kita tambahin lagi umpannya. Langsung kita tambahin. Nah, selanjutnya setelah kita udah dapat umpannya, ya udah kita lempar langsung aja, teman-teman. Jadi kita langsung di sini langsung lempar aja solusinya. Nah, selanjutnya barulah kita bisa tambah lagi yang bisa istilahnya ya, kalau misalnya kita analogi pancingan itu yang istilahnya bisa nambahin potensi kita bakalan dapetin si apa ya, kayak buyer kita atau dalam artian si target kita gitu, teman-teman. Nah, langsung kita tambahin beberapa ininya, bikin HP bebas panas contohnya, terus kita tambahin testimoni lagi. Dan akhirnya si buyer itu bakalan langsung nge-decide untuk beli produk kalian. Oke? Nah, jadi itu dia, teman-teman ya, untuk tips foto produk, teman-teman. Nah, terus mungkin buat teman-teman yang nanya nih, gue nggak bisa desain nih bro, gue nggak bisa desain secara bagus gitu. Nah, gue bisa saranin kalian untuk beli Canva aja, teman-teman. Karena jujur gue itu ngedit foto itu bukan pakai Photoshop, bukan pakai Adobe Illustrator misalnya gitu yang susah-susah. Jadi gue tuh cukup pakai Canva aja, dan gue itu udah bisa ngebuat desain seperti ini, teman-teman. Nah, sekali lagi buat kalian yang mau beli Canva Premium, langsung aja hubungin WhatsApp di bawah. Full garansi, harganya cuma 50.000 aja kalian bisa dapetin Canva Premium. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu dia sih, teman-teman, beberapa poin-poin optimasi yang mungkin bisa kalian aplikasikan ke dalam toko kalian, dan aku jamin ketika kalian udah ngelakuin semua ini, pasti toko kalian tuh bakalan berkembang, teman-teman. Oke? Nah, gitu aja untuk video kali ini. Aku sekian video.
Peace out, bye bye.